Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bi khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka dalam mengamalkan Al-Quran ada yang menganiaya diri dia sendiri, zalimun li nafsih. Dan ada di antara mereka yang pertengahan, muqtasid. Dan ada di antara mereka yang berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikian itu adalah karunia Allah yang amat besar. Al-Fatir ayat 32. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, topik kita hari ini adalah kelompok muslim dalam mengamalkan Al-Quran. Kaum muslimin, kita orang muslim adalah hamba Allah yang terpilih, yang didatangkan kepada umat manusia untuk mengajak dengan Al-Quran kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Karena itu mari kita coba untuk mengidentifikasi posisi dan level kita, pada kategori manakah kita dalam mengamalkan Al-Quran dan khairu ummah itu. Di dalam Al-Quran, kaum muslimin mengamalkan Al-Quran itu dibagi kepada 3 kelompok sesuai dengan surat Al-Fatir tadi. Yang pertama, zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu mereka yang beriman dengan Allah dan Al-Quran dan sedikit mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, tetapi masih banyak mengerjakan kedurhakaan, kemukaan, dan perbuatan-perbuatan baik tidak lainnya. Mereka masih banyak mengerjakan maksiat dan keburukan, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ini yang disebut dengan fasik. Dan kebanyakan manusia ada pada level posisi zalimun li nafsi ini, sebagaimana firman Allah, wa ma wajadna li aksarihim min ahdi wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Dan kami tidak banyak menemukan dari manusia orang-orang yang memenuhi janjinya, dan kami banyak menemukan manusia sebagai orang-orang yang fasik. Al-A'raf 102. Wa qala aidan wa akharuna tarafu bi dzunubihim
khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukan amalan soleh dengan amalan jahat, dengan harapan bahwa Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 102. Kelompok yang begini kaum muslimin beranggapan bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Jadi setiap mereka berbuat maksiat dan huraka minta ampun dan taubat, memang Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi bukan berarti kita sengaja berbuat dosa, kemudian taubat lagi, berbuat dosa lagi, itu adalah yang akan kita peroleh kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok muqtasid adalah kelompok pertengahan atau yang seimbang, yaitu mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebatas yang wajib-wajib saja. Tetapi belum memperbanyak dan memperkaya diri dengan amalan-amalan yang sunnah dan fadilah-fadilah lainnya. Bahkan sesekali mereka masih tergelincir kepada perbuatan dosa dan maksiat. Inilah kelompok yang kedua. Terakhir, kelompok yang ketiga, sabiqum bin khairat, adalah kelompok yang berlomba-lomba berbuat kebaikan, yaitu mereka yang sudah memaksimalkan kewajibannya kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengejarkan yang sunnah-sunnah dan fadilah-fadilah, serta beramal ibadah dan kebajikan-kebajikan lainnya yang banyak. Mereka ini akan dijanjikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Bahkan mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diberikan rezeki yang karim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Balasan bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Anfal ayat 4. Kaum muslimin, mari bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini kita optimalkan untuk berlatih, untuk menjadikan diri kita menjadi kelompok muqtasid atau lebih tinggi lagi sabiqum bi khairat, agar setelah Ramadan nanti kita naik kelas menjadi kelas sabiqum bi khairat. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita mampu untuk melatihkan diri kita menjadi orang-orang sabiqun bi khairat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.